Baik, kita bicara terkait servis 1 dan servis 2. Apakah ini bisa nanti pindah sektor? Teman-teman ujian aja belum sudah mikir nanti bisa pindah sektor ya. Tentunya kalau satu sektor itu masih bisa. Satu sektor namun bidang pekerjaannya berbeda itu masih bisa. Tapi kalau pindah dari sektor servis ke manufaktur, saya rasa tidak bisa. Begitu juga fishing mau pindah ke manufaktur juga nggak bisa. Nah, itulah teman-teman. Jadi teman-teman harus mempelajari keterangan pindah sektor ya. Keterangan pindah sektor ini diwajibkan. Maksud saya pindah sektor, tapi di bidang pekerjaan yang sama dengan sektor tersebut itu bisa. Tapi kalau pindah sektor terkait manufaktur, servis ke manufaktur itu tidak bisa. Nah, di servis 1 sendiri ada 12 kategori pekerjaan ataupun bidang pekerjaan, dan servis 2 ada 2 pekerjaan. Nah, di 12 bidang pekerjaan ini jika masih mencakup dengan bidang pekerjaannya tersebut ataupun terkait servis 1 itu bisa teman-teman. Jadi mau pindah dari pembersihan limbah konstruksi dan bangunan pindah ke contohnya di kegiatan layanan lain yang bersifat identikal itu bisa, dan ataupun tukang pembersih umum bangunan itu nanti akan bisa pindah ke pekerjaan terkait perekaman musik dan suara itu bisa teman-teman. Tapi kalau teman-teman pindahnya di manufaktur itu tidak bisa, ataupun fishing tidak bisa. Begitu juga fishing mau pindah ke manufaktur juga tidak bisa, manufaktur pindah ke fishing juga nggak bisa. Tapi ada kok bang manufaktur pindah ke fishing, ya ada tapi sebagian saja. Saya rasa kalau manufaktur pindah ke fishing itu sedikit aneh juga ya, karena fishing kerjaannya lebih berat. Kenapa dari manufaktur pindah ke fishing? Dan selanjutnya untuk servis 2 sendiri ada 2 bidang pekerjaan, hotel dan juga restoran. Jika teman-teman dari Indonesia sampai Korea itu dapatnya di hotel dan mau pindah ke contohnya restoran itu bisa. Tapi kalau servis 2 ke servis 1 itu saya rasa tidak bisa teman-teman ya, karena sudah beda sektor. Sektornya sudah beda, jadi bidang pekerjaan juga beda. Dan untuk kuotanya sendiri 101, ini nanti apakah di servis 1 101 karena ujiannya bareng sama manufaktur, apakah nanti dicampur mas untuk nilainya? Nah, ini ketentuan BP2MI sendiri, ketentuan HRD sendiri entah berapa itu. Kemarin sudah saya buatkan informasinya, prediksi saja. Sebenarnya kuota ataupun KKM, maksudnya KKM itu tidak ada di BP2MI ataupun HRD Korea, nggak ada. Karena sistemnya peringkat ya, sebenarnya KKM nggak ada. Hanya kita bisa memprediksi kira-kira nanti nilai terendahnya berapa. Nah, seperti itu. Dan untuk nilai terendah dan tinggi itu tergantung juga dari peserta sendiri teman-teman. Baik itu servis 2 yang 4.782 kuotanya. Ini saya rasa dengan fishing nilainya akan sama, mungkin bisa sama karena fishing kuotanya juga sekian, dan servis 2 kuotanya juga hampir sama, lebih tinggi dibandingkan fishing, dan pesertanya juga 8.800, 2 dibanding 1 ya, 1 dibanding 2 ataupun 2 kali lipat dari kuota, ataupun peserta lebih banyak dan lebih berapa ya, lebih jika dibanding 2 masih lebih banyak dengan kuotanya. Jadi teman-teman di sini kemungkinan besar servis 2 juga kuotanya nilainya akan kecil. Jika teman-teman yang ikut ujian itu nilainya banyak yang kecil. Contohnya nilai 80 ke bawah ataupun nilai 70 ke bawah itu banyak sekali, itu bisa teman-teman nilainya yang kecil-kecil bisa ikut. Tergantung kuotanya nanti teman-teman. Nah, apakah nanti ini bisa sampai 5.000 untuk pertama? Bisa. Kalau prediksi saya bisa, karena ini kuotanya 4.782. Fishing kemarin bisa mencapai sekitar 6.000 ya, 4.000 lebih, 4.600, 6.000 untuk pesertanya, dan bisa lolos di 4.640. Jadi banyak sekali yang diloloskan. Jadi kemungkinan besar di servis 2 ini tetap ada penambahan kuota di tahap pertama. Untuk tahap keduanya ya kuotanya ada tambahan mungkin sedikit. Seperti fishing kemarin, hanya 1 orang saja yang mendapat tambahan kuota di ranking kuota tersebut ataupun 4.097. Nah, mungkin itu saja yang bisa sampaikan terkait perpindahan dari sektor servis ke manufaktur. Itu tidak bisa teman-teman ya. Jadi jangan berpikiran nanti sampai sini bisa pindah. Kalau pindah pun itu saya rasa ilegal. Buat teman-teman SLC-nya sudah turun servis, giat belajar, jangan berpikiran tidak bisa terbang. Positive thinking aja, insya Allah kalau sudah rezeki pasti bisa terbang sampai sini. HRD Korea memberikan kuota, artinya tetap ada SLC yang akan diturunkan.
Nah, itu menurut saya pribadi. HRD Korea menurunkan kuota, artinya tetap ada SLC yang bakal diturunkan. Jadi terkait shipbuilding kemarin, kemungkinan di sini masih belum banyak lowongan pekerjaan di bidang shipbuilding ataupun sektor shipbuilding. Berdoa saja, semoga kalian nasibnya bagus dan bisa cepat terbang. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo.